Desa tempat semua ini terjadi berada di Jawa bagian selatan. Letaknya tidak jauh dari hutan jati dan dialiri sungai besar yang sejak dulu dianggap punya pamali yang bermuara di Laut Selatan. Orang-orang di desa itu hidup dari sawah, ladang, dan sungai. Aturannya sederhana dan sudah turun-temurun. Jangan menantang adat keluar rumah pada waktu-waktu tertentu tanpa alasan jelas. Malam Jumat Kliwon termasuk yang paling dijaga. Saya sendiri bukan siapa-siapa, bukan dukun, bukan orang pintar, dan tidak pernah ikut campur urusan gaib. Saya hanya orang desa biasa yang kebetulan hidup sezaman dan melihat sendiri perubahan yang terjadi. Apa yang saya ceritakan ini bukan cerita dengar-dengaran, tapi potongan kejadian yang saya saksikan dan saya dengar langsung dari orang-orang yang terlibat. Sebelum semua berubah, Mbah Sastro dikenal sebagai buruh angkut hasil panen. Setiap musim panen, ia memikul karung padi dari sawah ke lumbung, dibayar harian. Badannya kuat, tapi hidupnya pas-pasan. Rumahnya kecil, dinding gedek, atap bocor kalau hujan. Ia jarang bicara, jarang tertawa, dan tidak pernah terlihat punya uang lebih. Lalu dalam waktu yang tidak lama, keadaan berbalik. Awalnya hanya terlihat dari hal kecil. Mbah Sastro mulai membayar utang tepat waktu. Setelah itu ia membeli sepetak sawah. Tidak lama kemudian, sawahnya bertambah, rumahnya direnovasi, lumbungnya penuh. Ia mulai memberi pinjaman uang ke tetangga tanpa bunga. Tidak ada yang tahu dari mana asal uangnya. Orang desa mulai menghitung-hitung. Tidak ada warisan, tidak ada usaha baru, tidak ada saudara kaya dari kota. Perubahan itu terlalu cepat untuk ukuran orang seperti Mbah Sastro. Tapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Di desa, rasa sungkan sering lebih kuat daripada rasa ingin tahu. Yang paling mencolok justru kebiasaan barunya. Sejak hidupnya berubah, Mbah Sastro sering keluar rumah setiap malam Jumat Kliwon. Selalu sendirian, selalu diam. Kalau ditanya hendak kemana, jawabannya pendek, tidak jelas, lalu pergi. Wajahnya pun berubah. Siang hari ia terlihat seperti orang kebanyakan, tapi malam hari matanya tampak kosong. Seperti orang yang memikirkan sesuatu berat, tapi tidak bisa dibicarakan. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang bilang Mbah Sastro punya pegangan. Ada yang menyebut ia dapat jalan cepat. Tapi semua hanya berhenti di dapur masing-masing. Tidak ada yang berani membawa ke depan. Sampai suatu malam, saya sendiri melihatnya. Waktu itu saya pulang agak larut dari rumah saudara. Jalan desa sepi, lampu sentir hanya 1-2. Dari kejauhan, saya melihat sosok Mbah Sastro berjalan ke arah sungai. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia membawa bungkusan kecil di tangan. Saya berhenti memperhatikan dari jauh. Tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Angin malam terasa dingin. Dari arah sungai terdengar suara air yang pelan, tapi jelas. Mbah Sastro tidak menoleh. Ia terus berjalan menuju gelap yang selama ini hanya jadi larangan dalam cerita orang-orang tua. Kata orang-orang dulu, tidak ada orang waras yang pergi ke Kali Ireng tengah malam, kecuali orang itu mempunyai hajat yang besar dan siap mempersembahkan sesuatu untuk hajatnya tersebut. Kali Ireng sudah ada sejak desa ini belum punya nama. Sungainya lebar, airnya gelap, dan dasar sungainya tidak pernah kelihatan meski kemarau panjang. Orang-orang tua bilang, airnya bukan hitam karena lumpur, tapi karena sudah terlalu lama menyimpan sesuatu, entah apa. Yang jelas, sejak dulu sungai itu punya aturan sendiri. Pamali paling keras adalah datang ke sana sendirian tengah malam. Apalagi pada malam Jumat Kliwon. Bukan cuma dilarang mandi, berdiri terlalu lama di tepinya saja sudah dianggap mengundang perkara. Kalau terpaksa lewat, orang harus menunduk, tidak bersuara, dan tidak menoleh ke air, apalagi menoleh ke belakang. Cerita-cerita lama tentang Kali Ireng tidak pernah habis. Ada yang katanya melihat bayangan besar bergerak di permukaan air tanpa riak.
Ada juga yang mendengar suara seperti orang bernafas berat dari tengah sungai. Beberapa orang mengaku pernah mencium bau kemenyan padahal tidak ada ritual apapun. Semua cerita itu diwariskan dari mulut ke mulut dan tidak pernah ditertawakan. Karena itu, ketika saya melihat Mbah Sastro berjalan ke arah sana malam itu, rasa tidak enak langsung muncul. Apalagi setelah kejadian itu terulang beberapa kali. Ia tidak datang sekali, tapi berkali-kali, selalu pada malam yang sama. Beberapa minggu kemudian, saya ikut ronda malam. Waktu itu memang jadwal ronda malam Jumat Kliwon. Kami berempat membawa pentungan, kentongan, dan lampu sentir, lampu obor. Tujuan ronda sebenarnya bukan menjaga dari pencuri, tapi memastikan tidak ada orang yang melanggar pamali sungai. Sekitar tengah malam, kami melihat cahaya redup dari arah Kali Ireng. Bukan lampu senter, tapi seperti api kecil. Kami berhenti, bersembunyi di balik semak. Dari kejauhan, tampak sosok Mbah Sastro berdiri di tepi sungai. Ia tidak bicara apa-apa, hanya menata beberapa benda di tanah. Dari jarak itu saya bisa melihat bunga staman, telur ayam kampung, dan bungkusan kain warna gelap. Tidak ada patung, tidak ada simbol aneh. Semuanya terlihat biasa. Justru itu yang membuat suasana makin tidak enak. Tidak ada doa keras, tidak ada mantra yang bisa kami dengar. Hanya suara air sungai dan desiran angin. Mbah Sastro berdiri cukup lama, menunduk ke arah sungai, lalu membakar sesuatu. Asap tipis naik, dan bau kemenyan pelan-pelan sampai ke tempat kami bersembunyi. Kami tidak berani mendekat. Tidak ada satupun dari kami yang berani menegur atau memanggil namanya. Setelah beberapa saat, Mbah Sastro mengemasi barang-barangnya dan pergi tanpa menoleh. Sejak malam itu, sikap Mbah Sastro berubah semakin jelas. Ia jadi lebih pendiam. Kalau bertemu orang, senyumnya kaku. Matanya sering terlihat merah seperti kurang tidur. Kadang ia tampak marah tanpa sebab, lalu diam lama seperti menahan sesuatu. Yang paling aneh, rumahnya sering terdengar suara air mengalir di malam hari. Padahal rumahnya jauh dari sungai dan tidak punya sumur di dalam. Beberapa tetangga juga mengaku mencium bau kemenyan di sekitar rumahnya, padahal tidak ada yang menyalakan apapun. Dan setiap kali malam Jumat Kliwon datang, dari arah Kali Ireng selalu terdengar suara air yang terasa lebih dekat dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang bergerak di sana menunggu. Waktu berjalan. Waktu itu Mbah Sastro sudah lama jatuh sakit. Badannya kurus, kulitnya kering, dan kakinya tidak lagi kuat menyangga tubuh. Ia lebih sering terbaring di dipan bambu di ruang tengah rumahnya. Orang-orang mengira itu sakit biasa karena usia, tapi yang tinggal dekat rumahnya tahu sakit itu datang perlahan sejak beberapa tahun terakhir bersamaan dengan perubahan hidupnya. Saya datang bukan sebagai tamu penting, hanya menengok sekalian mengantar titipan makanan dari tetangga. Rumahnya sepi, tidak banyak orang berani berlama-lama di sana. Udara di dalam terasa dingin meski siang hari. Bau kemenyan samar masih tercium, entah dari mana sumbernya. Awalnya Mbah Sastro diam saja, matanya menatap langit-langit, nafasnya pendek. Saya sudah berniat pamit ketika tiba-tiba ia memanggil pelan dan meminta saya duduk lebih dekat. Suaranya lemah tapi jelas, seolah ia sudah menunggu saat itu. Ia bilang tidak punya banyak waktu. Lalu tanpa saya bertanya apapun, ia mulai bercerita. Katanya, selama ini orang-orang hanya melihat hasilnya, tidak pernah tahu awalnya. Pertemuan pertama itu terjadi bertahun-tahun lalu di Kali Ireng pada malam yang sama seperti yang sering ia lakukan sekarang. Ia datang dengan niat mencari jalan keluar dari hidup miskin. Tidak ada doa panjang, tidak ada permohonan berlebihan. Ia hanya menyebut niatnya, lalu menunggu. Dari air sungai yang muaranya di laut selatan, muncul sosok yang tidak sepenuhnya berbentuk manusia. Ia menyebutnya sebagai jelmaan Nyi Blorong. Tidak ada rayuan, tidak ada janji manis,
Yang ada hanya pembicaraan singkat, jelas, dan dingin, seperti orang menawar harga di pasar, tapi yang dibicarakan bukan barang. Kontrak itu sederhana, kata Mbah Sastro. Ia akan diberi kelancaran rezeki, uang datang tanpa ia minta, usaha apapun yang ia pegang akan hidup. Tapi sebagai gantinya, ia harus datang setiap waktu yang sudah ditentukan, tidak boleh lupa, tidak boleh terlambat, dan yang paling berat, ia harus memberikan persembahan, membayar dengan sesuatu yang tidak bisa ia pilih. Bukan uang, bukan ternak, bukan tanah. Yang diambil adalah umur orang-orang terdekatnya. Sedikit demi sedikit, tidak sekaligus, tidak langsung mati, tapi diambil pelan. Lewat sakit yang tidak jelas, lewat musibah yang terlihat wajar. Supaya saya tidak sadar sedang membayar, katanya lirih. Ia mengaku awalnya tidak percaya. Saat uang mulai datang, ia merasa menang. Tapi ketika anaknya sering sakit, istrinya mudah lelah, dan rumahnya tidak pernah benar-benar tenang, ia mulai mengerti. Setiap kali ia ingin berhenti datang ke sungai, selalu ada tanda mimpi buruk. Suara air, bau kemenyan, sampai rasa sakit di dadanya. Ia sadar, kontrak itu tidak punya jalan keluar. Tidak ada kata selesai selama ia masih hidup. Perjanjian itu tetap berjalan. Menjelang akhir ceritanya, Mbah Sastro menatap saya lama. Dengan suara hampir habis, ia bilang satu hal yang paling ia sesali adalah berpikir bahwa ia masih punya pilihan. Ternyata begitu saya setuju, semua sudah ditentukan, katanya. Dan sejak saat itu saya tahu cerita ini tidak akan berakhir dengan baik. Setelah pertemuan itu, perubahan di rumah Mbah Sastro tidak lagi bisa disebut kebetulan. Awalnya terlihat ringan, hampir wajar. Anak bungsunya sering demam tanpa sebab. Sudah dibawa ke mantri desa, diberi obat. Panasnya turun, tapi tidak pernah benar-benar sembuh. Beberapa hari kemudian kambuh lagi. Badannya kurus, matanya cekung, dan tidur malamnya gelisah. Istrinya pun mulai sering mengeluh lemas. Pagi hari masih bisa memasak, siang sudah terbaring, tidak ada luka, tidak ada keluhan jelas. Hanya seperti orang yang tenaganya diambil pelan-pelan. Tetangga bilang, mungkin kecapean mengurus rumah besar yang baru selesai direnovasi. Tapi yang melihat setiap hari tahu, ini bukan capek biasa. Anehnya, di saat kondisi keluarga memburuk, kekayaan Mbah Sastro justru terus bertambah. Mosok sawah bisa panen 4 kali dalam 1 tahun, dan lahan sawahnya bertambah luas. Hasil panennya selalu bagus, meski sawah orang lain sering kena hama. Ia membeli ternak tanpa takut rugi. Uang seperti mengalir ke tangannya, tanpa ia harus mengejar. Namun setiap uang datang, selalu ada musibah kecil menyusul. Lumbung padi milik tetangga yang ia beli murah, tiba-tiba roboh menimpa pekerja, dan terluka berat, mengeluarkan darah segar yang sangat banyak. Kuda yang baru dibelinya mati mendadak. Atap rumahnya pernah runtuh sebagian, padahal kayunya masih baru. Tidak ada yang besar, tapi cukup membuat suasana rumah tidak pernah tenang. Mbah Sastro mulai berubah. Ia jadi mudah terkejut. Setiap mendengar suara air, ia langsung menoleh. Setiap malam Jumat Kliwon, wajahnya tegang sejak sore, tapi ia tetap pergi. Tidak pernah sekalipun ia melewatkan waktu yang sudah ditentukan. Saya pernah melihatnya duduk lama di teras, memegang kepala, seperti orang yang ingin lari, tapi tidak tahu kemana. Ketika ditanya, ia hanya menjawab pendek, katanya semua ini memang jalannya. Ia terdengar seperti orang yang sedang meyakinkan dirinya sendiri, walaupun ia sudah tahu, dia sudah terkenal nyupang di daerahnya. Ketakutannya semakin terlihat ketika anak sulungnya jatuh sakit lebih parah. Sakitnya berbeda, bukan demam, bukan batuk. Anak itu sering mengeluh sesak nafas dan mimpi buruk. Tengah malam ia berteriak, menyebut-nyebut sungai dan suara air. Tidak ada yang bisa menenangkan. Mbah Sastro semakin sering diam. Ia tidak lagi menikmati kekayaannya. Ia hanya menjalani hari, menunggu waktu-waktu tertentu, lalu pergi ke sungai seperti orang yang menjalankan kewajiban. Sampai akhirnya, kematian itu datang.
Bukan Mbah Sastro yang lebih dulu, tapi anak sulungnya. Ia meninggal tiba-tiba menjelang subuh. Tidak ada tanda sebelumnya, selain badan lemah dan mata yang terus terbuka seolah ketakutan. Orang desa datang melayat, tidak ada yang berani bertanya penyebabnya. Semua sudah tahu, dan semua menerima dengan wajah tertunduk. Mbah Sastro berdiri kaku di samping jenazah, tidak menangis keras, tidak berteriak, hanya menatap lama, seperti orang yang baru menyadari hitungan sudah dimulai. Sejak hari itu, ia tahu satu hal, kekayaan yang ia pegang bukan hadiah, ia adalah cicilan, dan satu nyawa sudah dibayar. Kematian anak sulung itu membuat Mbah Sastro tidak lagi bisa berpura-pura kuat. Sejak hari pemakaman, ia jarang keluar rumah. Sawah dan ternak tetap diurus orang kepercayaannya. Uang masih datang, tapi ia tidak menyentuhnya. Ia seperti orang yang baru sadar bahwa sesuatu sedang mengejarnya, dan apapun yang ia lakukan, bayangan itu selalu lebih cepat. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Mbah Sastro memutuskan mencari orang pintar. Bukan satu, tapi beberapa. Ada yang tinggal di desa seberang hutan. Ada yang dikenal sebagai dukun tua yang jarang menerima tamu. Ia datang diam-diam, tidak membawa pengikut, tidak juga membawa cerita lengkap. Ia hanya bilang ingin menghentikan sesuatu yang sudah terlanjur berjalan. Orang pintar pertama hanya menggeleng. Katanya, apa yang sudah disepakati ndak iso diputus sepihak. Orang pintar kedua mencoba memberi air doa dan jimat. Katanya itu untuk menahan dulu agar tidak ada korban berikutnya. Tapi setelah jimat itu dipasang, malamnya rumah Mbah Sastro justru makin tidak tenang. Suara air terdengar dari sudut-sudut rumah, dan suara seperti benda diseret, seperti melata di lantai. Bukan suara bocor, tapi seperti aliran kecil yang bergerak. Bukan juga suara tikus, kadang dari dapur, kadang dari kamar. Bau kemenyan muncul tanpa ada yang membakar. Istrinya sering terbangun tengah malam, duduk diam, menatap pintu seperti sedang mendengar panggilan. Mbah Sastro sendiri mulai sering mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat sungai meluap tanpa hujan. Airnya hitam naik pelan, mengejar kakinya. Ia terbangun dengan nafas terengah, tubuh basah keringat. Setiap kali ia mencoba tidak datang ke sungai pada malam yang sudah ditentukan, mimpi itu datang lebih nyata. Akhirnya, ia mendatangi kembali orang pintar terakhir, yang terkenal paling keras ucapannya. Orang itu hanya mendengar, lalu berkata singkat, "Sampean datang terlambat. Ini bukan soal bisa atau tidak. Ini soal berani menanggung sampai akhir." Kalimat itu menghantam Mbah Sastro lebih keras dari ancaman apapun. Sejak saat itu, ia sadar bahwa upaya menghentikan kontrak bukan hanya sia-sia, tapi juga berbahaya. Setiap usaha melawan justru membuat tekanan semakin berat. Di luar urusan gaib, masalah lain mulai muncul. Kekayaan yang dulu membuatnya disegani, sekarang jadi sumber persoalan. Ada sengketa tanah dengan keluarga jauh yang merasa ditipu. Ada laporan ke lurah soal kepemilikan sawah yang dianggap tidak sah. Beberapa orang yang pernah berutang mulai berani menuntut balik. Nama Mbah Sastro jadi bahan pembicaraan di balai desa. Bukan lagi soal keberhasilan, tapi soal kecurigaan. Orang-orang mulai menjauh. Kalau dulu ia disapa, sekarang orang pura-pura sibuk saat berpapasan. Tidak ada yang berani terang-terangan menuduh, tapi jarak itu terasa jelas. Di rumah, istrinya semakin lemah. Makan sedikit, bicara jarang. Kadang ia hanya duduk memandang lantai. Anak bungsunya kembali sakit-sakitan. Setiap malam Jumat Kliwon, suasana rumah berubah dingin, seperti ada yang menunggu. Mbah Sastro tetap datang ke sungai, bukan karena ingin, tapi karena takut. Setiap langkah ke sana terasa berat, tapi setiap kali ia membayangkan berhenti, bayangan sungai dalam mimpinya muncul lebih jelas, dan juga sosok pemberi kekayaan. Ia tahu, apapun pilihannya, ia sedang kalah. Suatu malam, sepulang dari sungai, Mbah Sastro jatuh terduduk di teras. Nafasnya pendek, dadanya nyeri, keringat dingin mengalir. Ia sempat dibantu masuk rumah,
Tapi sejak malam itu, tubuhnya tidak lagi sama. Kakinya sering gemetar, tangannya dingin. Hari-hari berikutnya, sakit itu semakin parah. Ia tidak bisa lagi berdiri lama. Suaranya melemah. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Orang-orang menyebutnya sakit biasa, tapi yang melihat dari dekat tahu ini bukan sakit yang datang sendiri. Dalam keadaan terbaring, Mbah Sastro sering melamun. Kadang ia bicara sendiri, menyebut sungai, menyebut malam, menyebut janji. Tidak ada yang berani menimpali. Semua hanya mendengar lalu diam. Saat itu, saya melihat dengan jelas satu hal. Usaha menghentikan kontrak bukan membuat hidupnya membaik, tapi justru mempercepat kehancurannya. Seakan sosok itu marah, seolah-olah sesuatu di balik semua ini tidak suka dilawan, dan setiap perlawanan hanya membuat cengkramannya makin kuat. Di titik itulah Mbah Sastro jatuh sakit parah. Tidak lagi sebagai orang kaya yang disegani, tapi sebagai lelaki tua yang kelelahan menanggung keputusan yang pernah ia ambil sendiri. Dan sejak saat itu, ia hanya menunggu entah apa yang akan datang lebih dulu, akhir sakitnya atau tagihan berikutnya. Jelmaan itu akhirnya menampakkan diri pada suatu malam ketika Mbah Sastro berada di titik paling lemah dalam hidupnya. Ia melihatnya dengan mata kepala sendiri, bukan dalam mimpi, bukan dalam bayangan, tapi nyata di hadapannya. Di tepi kali ireng, kabut malam turun rendah. Air sungai tidak bergelombang, tapi terasa bergerak, seperti bernafas. Dari tengah sungai, sesuatu muncul perlahan, bukan langsung menampakkan bentuk utuh, tapi diawali dari sosok perempuan berwajah cantik. Wajahnya halus, kulitnya bersih, matanya panjang dan tajam, menatap tanpa berkedip. Rambut hitam terurai panjang sampai punggung, basah seperti baru keluar dari air. Senyumnya tipis, bukan senyum ramah, lebih seperti senyum orang yang sudah tahu hasil akhir. Tubuh bagian atasnya menyerupai perempuan sepenuhnya. Dada dan bahunya terlihat wajar, bahkan bisa dibilang elok. Tapi dari pinggang ke bawah, wujud itu berubah. Tubuhnya memanjang menjadi badan ular besar, bersisik hijau keemasan, berkilat terkena pantulan cahaya bulan yang tertutup awan. Sisiknya rapat, tebal, dan bergerak perlahan menimbulkan suara gesekan pelan dengan air sungai. Itulah jelmaan Nyi Blorong. Tidak ada cahaya menyilaukan, tidak ada suara keras. Semua justru terasa sunyi dan terkendali. Wujud itu tidak mendekat, tapi juga tidak menjauh. Ia hanya menatap Mbah Sastro lama. Titipan tempat tubuhnya tergeletak, seolah sedang menilai sesuatu yang sudah menjadi miliknya. Ketika ia berbicara, suaranya tidak keras, tidak juga lembut, tapi langsung terdengar di kepala. Datarnya membuat bulu kuduk berdiri. Ia tidak marah, tidak mengancam. Ia hanya mengingatkan tentang janji, tentang waktu, tentang apa yang sudah disepakati tanpa paksaan. Mbah Sastro yang sedang tergeletak gemetar. Seluruh tubuhnya seperti dililit. Ia sadar semua ketakutan yang selama ini hanya terasa samar. Malam itu berubah menjadi kenyataan penuh. Sosok itu bukan dongeng, bukan cerita orang tua untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia nyata dan ia menagih. Wujud perempuan berbadan ular itu lalu perlahan kembali keluar dari rumah itu, meninggalkan bau kemenyan yang tertinggal semakin pekat menempel di udara. Sejak malam itu, Mbah Sastro tidak pernah lagi meragukan satu hal. Ia tidak sedang mimpi buruk. Ia sedang menjalani akibat karma dari kontrak pesugihannya, karena dia ingin menghapus kontrak itu atau memutusnya. Kalau waktu bisa diulang, saya lebih memilih tetap miskin, kata Mbah Sastro pelan. Ucapan itu keluar dari mulutnya saat tubuhnya sudah hampir tidak bisa digerakkan. Ia terbaring di dipan bambu, nafasnya pendek, matanya cekung. Sakit yang ia derita tidak pernah jelas namanya. Kadang panas tinggi, kadang tubuhnya dingin seperti habis kehujanan. Obat dari mantri desa hanya menahan sementara. Lalu sakit itu datang lagi dengan cara berbeda. Saya datang menengok di sore hari. Rumahnya sepi, istrinya duduk di sudut ruangan, kurus, wajahnya pucat. Anak bungsunya tidur di kamar belakang. Tidak ada suara selain nafas berat Mbah Sastro dan dengung serangga dari luar. Saat saya duduk di sampingnya, ia membuka mata, tatapannya kosong. Tapi begitu melihat saya, ada sedikit kesadaran muncul. Ia meminta saya mendekat, suaranya lirih tapi teratur,
seperti orang yang sudah lama menyiapkan kata-kata terakhir. Saya menjenguk Mbah Sastro karena saya tahu dia adalah saudara jauh dari bapak saya. Makanya walaupun orang-orang sudah pada tahu kalau Mbah Sastro nyupang dan takut, tapi saya beranikan diri untuk menjenguknya hanya karena atas dasar keluarga. Dia bilang, selama ini orang-orang hanya melihat dirinya sebagai orang serakah yang memilih jalan pintas. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana rasa takut itu tumbuh dari hari ke hari. Ketakutan yang tidak bisa dibagi, tidak bisa ditarik kembali. Ia mengaku pada awalnya ia berpikir pesugihan hanyalah soal menukar sesuatu yang kecil dengan hidup yang lebih layak, seperti pengabdian, pemujaan, persembahan. Ia tidak merasa memaksa siapapun, ia hanya mengikuti apa yang diminta. Tapi setelah kematian anak sulungnya, ia sadar bahwa yang ia serahkan bukan barang sesajen tiap malam Jumat Kliwon di Kali Ireng, melainkan masa depan keluarganya sendiri. Dengan suara bergetar, ia berpesan kepada istrinya dan anak bungsunya. Ia meminta maaf karena sudah membawa mereka ke dalam hidup yang tampak berkecukupan, tapi penuh tekanan. Ia meminta agar apapun yang terjadi setelah ia meninggal, mereka tidak mencoba mencari jalan yang sama, tidak tergoda oleh sisa harta, tidak pula mencoba melanjutkan apa yang sudah ia mulai. Pesugihan itu bukan bantuan, itu pertukaran, dan yang ditukar selalu lebih mahal dari yang kita terima, katanya. Ia menjelaskan dengan cara yang sangat sederhana. Setiap kekayaan yang datang, ada bagian hidup yang diambil. Tidak selalu langsung terlihat, kadang lewat sakit, kadang lewat musibah kecil, kadang lewat orang terdekat. Semua saling terhubung, tidak ada kejadian yang berdiri sendiri. Saat ia bicara, saya mulai mengingat kembali semua yang pernah saya lihat. Ya, perubahan mendadak hidupnya, kebiasaan ke sungai, bawa sajen, sakit-sakit yang datang bergantian, kematian yang terasa terlalu cepat. Semua itu seperti potongan yang akhirnya menyatu. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang berdiri sendiri. Mbah Sastro menutup matanya sebentar, lalu membukanya lagi. Kali ini lebih lama. Ia bilang, yang paling menyakitkan bukan sakit di tubuhnya, tapi kesadaran bahwa semua ini bisa dicegah. Ia bukan tidak tahu resiko, ia hanya mengira bisa mengendalikan akibatnya. Menjelang malam, nafasnya semakin berat. Istrinya memegang tangannya, tapi ia sudah tidak merespon. Di luar, angin bertiup pelan. Tidak ada suara air, tidak ada bau kemenyan. Semuanya justru terasa sunyi, seperti sesuatu sedang menunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian, Mbah Sastro mengembuskan nafas terakhirnya. Tidak ada jeritan, tidak ada kejang. Wajahnya tenang, tapi bukan tenang yang lega. Lebih seperti orang yang akhirnya berhenti melawan. Kata anak bungsunya, sesuatu berwujud seorang perempuan berbadan memanjang seperti ular muncul ketika Mbah Sastro mengembuskan nafas terakhirnya. Saya berdiri lama di dalam rumah itu. Dalam hati, saya tahu cerita ini tidak berhenti di kematiannya. Tapi untuk dirinya sendiri, semua sudah selesai. Penyesalannya tidak bisa mengubah apapun. Tapi setidaknya, ia meninggalkan satu pengakuan yang jujur, bahwa kekayaan yang datang tanpa proses selalu meminta bayaran, dan bayaran itu cepat atau lambat pasti ditagih. Setelah pemakaman, rumah Mbah Sastro perlahan berubah menjadi bangunan kosong yang terasa asing. Pintu-pintu jarang dibuka, jendela selalu tertutup. Tidak ada lagi suara orang berbincang di teras. Tidak ada aktivitas pagi seperti dulu. Rumah besar yang dulu menjadi tanda keberhasilannya justru tampak berat untuk dihuni, seolah menyimpan sisa-sisa tekanan yang tidak ikut terkubur bersama jasadnya. Istri dan anak bungsunya tidak bertahan lama di sana. Beberapa bulan setelah kematian Mbah Sastro, mereka pindah ke rumah saudara di desa lain. Alasannya sederhana, tidak kuat tinggal di rumah itu. Setiap malam terasa gelisah, tidur tidak pernah nyenyak. Kadang mendengar suara air, padahal musim kemarau. Kadang mencium bau kemenyan yang datang dan pergi tanpa sebab. Sawah-sawah yang dulu menjadi sumber iri perlahan dijual. Harganya murah, jauh dari nilai sebenarnya. Bukan karena tidak laku, tapi karena keluarga ingin segera melepaskan.
Orang-orang yang membeli pun melakukannya dengan ragu. Tidak sedikit yang setelah membeli, memilih menyewakan saja daripada menggarap sendiri, takut kena tulah. Kekayaan yang dulu terlihat kokoh akhirnya tercerai-berai. Tidak ada perebutan warisan, tidak ada konflik besar. Semua justru berakhir dengan cepat dan sunyi. Siapa juga yang mau harta pesugihan? Seperti sesuatu yang memang tidak ingin ditinggalkan terlalu lama. Kali Ireng tetap seperti dulu. Airnya masih gelap. Ireng, ya namanya juga kali Ireng ya. Harusnya tetap tenang. Tidak ada tanda-tanda berubah meski waktu berjalan. Orang desa masih menjaga jarak. Pamali tetap dijalankan. Tidak ada yang lewat di situ tengah malam, apalagi berdiri lama di tepinya. Beberapa orang mengaku pada malam-malam tertentu, suara air kali Ireng terdengar lebih dari dekat dari biasanya. Bukan lebih keras, tapi lebih terasa. Bau kemenyan kadang muncul sendiri, tipis lalu hilang. Tidak ada yang berusaha mencari sumbernya. Semua sepakat, sungai itu bukan tempat untuk dicari jawabannya. Saya sendiri masih hidup di desa itu sampai sekarang. Cerita tentang Mbah Sastro jarang dibicarakan terang-terangan. Cerita itu terjadi pada tahun 90-an. Tapi setiap ada orang baru yang bertanya soal kali Ireng, orang-orang tua akan saling pandang lalu menjawab singkat. Katanya, sungai itu menyimpan cerita lama dan tidak semua cerita perlu dibuka lagi. Bagi saya, kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tidak juga untuk membuktikan sesuatu. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan dengar sendiri. Hidup Mbah Sastro, perubahan mendadak, sakit yang datang bertahap, dan akhir yang sunyi, semuanya saling terhubung. Dan sampai sekarang, tidak ada satupun dari keluarga Mbah Sastro yang berani lewat di kali Ireng. Tidak ada yang mencoba mencari tahu lebih jauh. Mereka memilih hidup sederhana di tempat lain, jauh dari sungai, jauh dari cerita lama. Mungkin itu pilihan yang paling masuk akal. Karena di desa-desa tua seperti ini, orang percaya satu hal, yang berbahaya bukan cerita tentang perjanjian kontrak pesugihan dengan jelmaan Nyi Blorong, melainkan keinginan untuk mencobanya kembali. Selesai. Wen Antoni pamit. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.